Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri dan seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dua pemain Mozambik aja nilainya 433 miliar, hampir nyamain skuad timnas Indonesia. Renildo Mandava dan Geni Katamo jadi ancaman di FIFA Matchday Juni 2026. Meski ranking FIFA lebih rendah dari Oman bahkan Thailand, mereka punya kualitas Eropa yang bisa bikin Garuda kewalahan di GBK. Dua pemain. Oke, ya yang satunya pemainnya Sunderland, si Mandava itu bek kirinya Sunderland, harganya itu sekitar ya 300-an miliar lah. Ya, sekitaran itu. Jadi dua pemainnya Mozambik ini itu hampir setara dengan satu skuadnya timnas Indonesia. Tapi itu bukan satu ukuran bahwa mereka akan mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena pemain-pemain Indonesia juga, sekali lagi kita bukan mau menyombongkan, membanggakan, tetapi fakta berbicara bahwa pemain-pemainnya Indonesia sekarang kebanyakan bermain di Eropa juga dan bukan klub kaleng-kaleng. Jadi kita tidak ada alasan untuk takut dengan Mozambik, tidak ada alasan untuk takut dengan Oman. Ya, kita harus yakin, optimis. Di FIFA Matchday bulan depan kita akan libas mereka habis-habisan. Kita akan buat mereka terkubur hidup-hidup di GBK. Kita harus yakin, bro. Wajib hukumnya. Optimis. Pemain diaspora asal Jerman ini dikabarkan mendapat panggilan dari pelatih Nova Arianto untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Pemain yang pernah bermain di Piala Dunia U17 2023 bersama Garuda Muda ini akan mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan Piala AFF U19 2026. Dia adalah Amar Brerkik. Oke, jadi Amar Brerkik ini pernah bermain di Piala Dunia U17. Ya, waktu itu jersinya masih disponsori sama Mills kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian sekarang dia akan dipanggil lagi sama Coach Nova untuk persiapan Piala AFF U19. Piala AFF U19 ini bulan Juni juga teman-teman. Ya, kita akan saksikan timnas. Bulan Juni ini full timnas, bro. Jadi kita siap tenaga, siap kesehatan untuk nonton timnas ya. Kemudian untuk timnas memang mau dari kelompok umur sampai senior, ya sejujurnya ya kita butuh pemain-pemain yang boleh dikatakan mereka levelnya level Eropa. Ya kita lihat di U17 dengan Coach Kurniawan itu ada pemain-pemain yang bermain di Eropa juga. Ya, ada Kiefer Mike Rajasa, kemudian ada Matthew Baker yang bermain di Australia. Kemudian ada satu lagi lupa saya. Kemudian sekarang di U19 ya wajib hukumnya kita itu punya pemain-pemain keturunan juga. Ya supaya apa? Supaya menjaga kedalaman skuad. Kalau kita hanya mengharapkan pemain-pemain yang statusnya adalah pemain-pemain lokal, menurut saya agak susah dan agak sulit. Kita mau bersaing di level Asia, bahkan kita ketemu Vietnam, Thailand pun agak susah, bro. Jadi ya ada untungnya juga kita naturalisasi pemain yang secara usia masih muda, 17, 16, 15, 19. Ya seperti ini ketika dibutuhkan untuk kelompok umur mereka ya siap dipanggil. Jadi ya sekali lagi kita butuh, sangat-sangat membutuhkan pemain-pemain keturunan untuk semua level kelompok umur, senior, butuh yang namanya pemain keturunan. Karena dengan adanya mereka itu akan menambah semangat, daya juang ya pemain-pemain lokal untuk bersaing dengan mereka. Jadi ketika di lapangan persaingannya sehat. Gitu, bro. Lawan Indonesia di FIFA Matchday bukan lawan kaleng-kaleng. Iya, betul. PSSI menyiapkan dua laga penting untuk FIFA Matchday Juni 2026 demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia sekaligus mengejar kenaikan peringkat FIFA. Oke. Setelah lebih dulu memastikan duel melawan Oman pada 5 Juni, Federasi kini resmi mengundang Mozambik untuk tampil di Jakarta. Oke. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menjelaskan awalnya agenda hanya berisi satu pertandingan. Oke. Namun tim pelatih bersama Federasi Oman mengusulkan tambahan satu laga agar periode FIFA Matchday dimaksimalkan dengan 2 pertandingan internasional. Oke. Pilihan akhirnya jatuh kepada Mozambik setelah komunikasi antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Federasi Sepak Bola negara tersebut berjalan positif saat pertemuan di Kanada. Ya, jadi itulah untungnya timnas Indonesia punya ketua federasi seperti Erick Thohir ya, yang punya koneksi internasionalnya tuh ya lumayan bagus. Mengingat beliau juga ya punya koneksi yang keren lah. Ini kita dapat negara yang secara rank FIFA ada di atasnya Indonesia, dan itu penting sekali untuk Indonesia. Yang lain halnya kita lihat seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, itu mereka justru cari lawan yang
sepadaan cari lawan yang secara rank FIFA ada di bawahnya mereka. Nah, kerennya Indonesia, kenapa saya bilang keren? Kita itu cari lawan yang rank FIFA-nya lebih tinggi. Ya bukan tanpa alasan sih sebenarnya. Karena Indonesia lagi mengejar target 100 besar dunia. Ya, sekarang Thailand, Vietnam itu mereka dari Asia Tenggara yang mendominasi di urutan 100 besar dunia. Nah, Indonesia harus ada di jajaran itu 100 besar. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan memanfaatkan FIFA Matchday seperti ini. Caranya cari lawan yang punya rank FIFA lebih tinggi. Kalau kita bisa kasih kalah mereka atau setidaknya imbang, ya kita bisa naik 2 atau 3 anak tangga. Ya, katakanlah kita menang lawan Oman, bisa jadi kita sekarang 122 akan ada di 120 atau 119. Menang lagi lawan Mozambik, bisa jadi kita ada di 117 atau 115 dunia. Ya kan pelan-pelan naik. Kemudian nanti ada FIFA ASEAN Cup. Nah, kalau kita bisa menang atau setidaknya kita bisa juara FIFA ASEAN Cup divisi 1, kita kan pelan-pelan ini kan bisa naik terus ke 100 besar. Jadi itulah pentingnya kita cari lawan yang kuat. Dan itulah kejelian dari Erick Thohir yang patut diapresiasi. Keren Pak. Pakai tom keren. Pelatih Qatar U17 menyarankan Indonesia mending kalah WO saja daripada terbantai. Alvaro Mejia biar nggak malu banget, WO aja. Netizen, gue juga ngeri nih dibantai. Ujung-ujungnya kalah beneran 2-0. Di saat orang-orang lagi sibuk bahas pertandingan panas Indonesia U17 lawan Qatar U17, tiba-tiba muncul komentar yang langsung bikin satu Indonesia panas. Dan ini bukan komentar dari netizen random, bukan juga akun troll bola yang suka bikin keributan, tapi justru datang dari kubu Qatar sendiri. Gila sih, pelatih Qatar U17 Alvaro Mejia disebut melontarkan komentar yang benar-benar meremehkan Indonesia. Sebenarnya Qatar ini U17-nya mainnya hancur juga. Itu kan terbukti di babak pertama Indonesia mainnya bagus, lebih bagus dari ketika kita lawan Cina waktu itu ya. Pertandingan kedua lawan Qatar kita mainnya bagus, sangat-sangat bagus menurut saya. Cuma ya beberapa peluang emas yang harusnya bisa dikonversikan jadi gol, itu pemain-pemainnya tidak bisa cetak gol bro, tidak bisa konversikan peluang itu jadi gol, dan akhirnya ya dihukum 2 gol gampang malah. Dan yang puncaknya mental anak-anak ini jatuh ya waktu Matthew Baker itu tidak sanggup untuk mencetak gol penalti. Ya semua orang pernah gagal penalti lah. Messi, Ronaldo juga gagal, apalagi Matthew Baker. Kalau penaltinya itu gampang ya tanya aja ke Ronaldo, DM aja Ronaldo sama Messi, bang gimana sih tendang penalti itu gampang tidak? Ditabok lu. Ya jadi kita kalah 2-0 dari Qatar dengan gol-gol mudah sebenarnya. Tapi sekali lagi secara permainan ada peningkatan. Ya itulah yang kita harapkan. Permainannya ada peningkatan, cuma ya hasil akhirnya yang tidak ada peningkatan. Lawan Cina gol keberuntungan, oke, fine. Tapi lawan Qatar mainnya udah bagus, tapi hasil akhirnya nih kacau. Ya terakhir lawan Jepang tanggal berapa ya? Besok malam tanggal 12. Kita lawan Jepang ini yang lebih sulit lagi ya. Bagaimana sih peluangnya ke Piala Dunia bang? Semakin tipis bro, setipis tisu, bahkan lebih tipis dari kertas tisu. Ya kenapa sih bilang tipis ke Piala Dunia peluangnya? Karena harusnya kita menang lawan Qatar, jadi kita bisa mengunci 1 tiket untuk ke Piala Dunia. Tapi sayang, ya kita kalah dari Qatar dan kita turun ke peringkat 3 sekarang, bro. Dan Indonesia wajib hukumnya menang lawan Jepang. Dan dengan catatan Jepang tidak boleh kalah dari Cina. Kalau sampai Jepang kalah dari Cina, selesai. Dan Jepang juga harus kalah dari Indonesia. Kalau Indonesia mau lolos ya kita harus sikat itu Jepang. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, selamat tinggal Piala Dunia U17. Bye bye. See you next time itu.
ya kita akan bilang seperti itu ke Piala Dunia U17. Kalau tidak sanggup ke skala Jepang, tapi ya doakanlah semoga bisa ke skala Jepang gitu kan. Timnas Indonesia U17 langkah lagi amankan tiket Piala Dunia lawan Qatar malam ini merupakan laga paling krusial buat amankan tiket ke perempat final. Gue cukup optimis karena Garuda Muda punya deretan benteng pertahanan yang siap kembali menyala. Ya, ada Matthew Bakker yang merupakan sosok penting di jantung pertahanan dengan optimasi dari Mek Rajasa sebagai penggawa di bawah Mister. Tonton pertandingan seru ini, kalian bisa cek profil kalau gue boleh usul, jangan mudah jatuh-jatuh lah ya kalau main. Fisik dari pemain timnas U17 coba dikuatin lagi. Karena timnas U17 sekarang udah nemu formula lolos ke Pildun U17. Yang ini gak perlu main cantik, yang penting menang. Menurut kalian? Qatar ini mereka mau di kelompok umur senior tetap licik mereka. Tetap mereka itu ya kekuatan uangnya terlalu gila sih. Tapi ya sudahlah, itu luar teknis, itu di non teknis itu. Tapi yang penting sekarang timnas Indonesia U17 harus bisa kasih kalah Jepang kalau mau lolos ke Piala Dunia, itu aja. Indonesia siap menjadi raja baru. Piala AFF yang sekarang bertransformasi menjadi FIFA ASEAN Cup, turnamen resmi FIFA yang masuk kalender FIFA Matchday. Artinya, klub-klub Eropa seperti Sassuolo, Lille, hingga Borussia Mönchengladbach wajib melepas pemainnya. Nama-nama seperti Jai Itzes, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix kini bisa tampil penuh membela timnas Indonesia. Di bawah pelatih John Herdman, skuad Garuda akhirnya punya kesempatan langka turun dengan kekuatan terbaik tanpa hambatan. Yang lebih menarik, format turnamen berubah drastis. Tanpa fase grup panjang, FIFA ASEAN Cup akan memakai sistem gugur langsung. Indonesia hanya butuh 3 kemenangan perempat final, semifinal, dan final untuk menjadi juara. Dengan status unggulan di pot 1 bersama Thailand, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia kini bukan tim yang dapat diremehkan lagi, tapi kandidat kuat sebagai raja baru di Asia Tenggara dengan menggeser dominasi lama ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Indonesia siap menjadi raja baru. Jadi hitung-hitungannya itu seperti degradasi lah ya. Ada pot 1, divisi 1, ada divisi 2. Nah, Indonesia secara rank FIFA karena ada di 122, maka tergabung dengan negara-negara yang secara rank FIFA juga pasti lebih tinggi lah. Jadi kita ada di divisi 1 dan kabarnya ada 2 negara undangan. Ada India, ada China yang kabarnya akan mengisi pot 1 divisi 1. Nah, kalau Indonesia bisa terus pertahankan poin di divisi 1, maka Indonesia akan menjadi juara. Nah, negara yang tidak sanggup mendapatkan poin banyak di divisi 1 itu akan ada sistem degradasi ke divisi 2. Nah, sama juga di divisi 2, kalau mereka bisa dapat poin banyak bisa promosi ke divisi 1. Jadi ya hitung-hitungannya seperti itulah. Ini kita lihatlah finalnya bagaimana, karena itu baru wacana dari FIFA dan juga AFF itu. Nanti kita lihatlah. Indonesia sengaja cari lawan lebih kuat buat naik ranking FIFA. Ya, tapi harus siap kalau malah dipermalukan di GBK. Juni 2026, Garuda uji nyali lawan Oman dan Mozambik di GBK demi poin FIFA. Lawan lebih tinggi ranking, pengalaman level internasional. Ini bisa jadi loncatan besar atau tamparan keras di kandang sendiri. Indonesia... Ya, walaupun mereka punya rank FIFA lebih tinggi dari Indonesia, tapi kita juga harus optimis dengan pemain-pemain yang ada sekarang bahwa mereka bisa untuk bawa timnas Indonesia mengalahkan Oman dan juga Mozambik. Toh yang lain aja negaranya tuh secara rank FIFA lebih tinggi dari Indonesia. Di GBK kemarin kan kita hantam itu kan, apalagi Oman, apalagi Mozambik. Bisa lah ya, tak atasi mereka tuh, kecil itu bro. Sang harimau biru peringkat 136 FIFA, India bray akan join ke FIFA ASEAN Cup tahun ini nih. India silaturahmi sama saudara-saudaranya di ASEAN ya. Terus kemungkinan juga emang hadiahnya emang besar sih, 17 miliar something. Siapa yang nggak mau? Tapi menurut gua ganti aja deh FIFA Asia Cup, bukan ASEAN Cup, karena Hongkong aja kemarin udah aneh menurut gua. Nanggung, kenapa nggak tambah Korsel Jepang gitu? Kok perlu Italia, Prancis, masukin aja tuh, karena menurut gue udah melenceng, negaranya bukan negara ASEAN lagi. Jadi kabar ini gue dapat dari ASEAN Goals yang dia mengutip dari media India nih Bray, bahwa India akan join ke FIFA ASEAN Cup. Jadi menurut lo gimana Bray? India akan... Negara-negara seperti India, kemudian China, ya kalau mau ikut ya itu mungkin bisa jadi mereka ya mungkin karena uang juga sih. Walaupun China uangnya banyak gitu, tapi kalau kita lihat hadiahnya ini cukup fantastis bro, ratusan miliar ini. Nah,
Terlepas dari hadiahnya itu ratusan miliar, menurut saya untuk FIFA ASEAN Cup dengan adanya tim-tim seperti India, seperti China, Hong Kong, sebenarnya ini menambah daya saing di regional ASEAN. Karena kalau kita lihat di regional ASEAN, negaranya itu terbatas. Dan itu pastinya akan ada ya sistem gugur seperti yang ya kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa kita hanya butuh 3 pertandingan untuk jadi juara. Itu kan kurang sengit itu. Kita mau lihat ini Indonesia cuma ketemu ya negara ASEAN yang itu saja. Nah, kalau kita ketemu negara-negara seperti China, walaupun kita pernah kasih kalah China ya, kita ketemu China, ketemu India atau ketemu Hong Kong, itu kan negara-negara yang jarang nih ketemu Indonesia gitu kan. Nah, kalau bisa kita kasih kalah mereka, itu kan luar biasa sekali. Dan persaingannya pasti akan semakin ketat untuk regional ASEAN. Jadi negara-negara yang dahulunya ya hanya ketemu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, ya mereka bisa ketemu negara-negara yang lebih kuat lah, seperti India, seperti China. Walaupun India tidak kuat-kuat amat bro, tapi dengan adanya mereka akan menambah persaingan. Harusnya tambah Australia biar tambah seru. Tapi ya kita tunggulah nanti resminya seperti apa, kita tunggu saja. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.